Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainet Rohma dari kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari problem 12.15 di buku Genkoplis. Soal ini mengenai leaching atau ekstraksi padat cair dengan counter current dari kedelai yang sudah dipipihkan. Untuk soalnya, kedelai yang sudah dipipihkan mengandung 22% minyak untuk di leaching dengan counter current multi-stage proses. Untuk mengandung 0,8 kg minyak per 100 kg inert solid menggunakan pelarut heksan yang murni dan fresh. Untuk setiap 1000 kg soybeans, pelarut yang digunakan itu 1000 kg heksan. Percobaan ini memberikan retensi larutan dengan solid berada di underflow atau aliran bawah, di mana N adalah kilogram inert solid per kilogram larutan yang ditahan. Dan YA adalah fraksi berat minyak dalam larutan. Kemudian diketahui data ada N sama YA, nanti bisa diplotting untuk bentuk grafik. Kemudian soalnya hitung aliran yang keluar, komposisi dan aliran yang keluar, dan jumlah theoretical stage yang dibutuhkan. Jadi kalau digambarkan dalam sistem itu seperti ini, di mana ada aliran yang overflow, ini aliran solvent dari sini. Kemudian aliran underflow yaitu alirannya solid yang akan di leaching, diambil minyaknya. Kemudian ini akan ada multi stage, di mana kita disuruh mencari berapa jumlah stage yang dibutuhkan dalam proses ini, di mana untuk sudah diketahui yaitu yang masuk itu soybeansnya mengandung 22% minyak, berarti 22% kali 1000 yaitu 220 kg minyak, A-nya 220. Kemudian di hasil akhirnya nanti dia itu akan mengandung 0,8 kg oil per 100 kg inert, atau 8 kg minyak per 1000 kg inert solid. Jadi A-nya 8 kg, untuk inert solidnya 1000. Jadi B-nya ini 1000, dimana inert solid itu yang masuk dan yang keluar jumlahnya atau beratnya itu sama. Jadi yang masuk ini juga 1000 inert solid. Untuk selanjutnya yaitu mengeplotkan data tabel di mana N ini sebagai sumbu Y, sedangkan Y ini sebagai sumbu YA, di sumbu YA. Seperti ini. Masing-masing data tadi diplotkan sehingga ketemu titik sini, titik ini, bentuk garis underflow. Jadi setelah data tadi diplotkan itu akan membentuk garis underflow. Sedangkan pada sumbu X dan YA ini yaitu garis overflow. Karena yang bawah ini adalah sumbu X ini adalah XA dan YA, untuk yang ke atas ini adalah NA. Selanjutnya setelah mengeplot yaitu mengidentifikasi aliran yang fit. Untuk fit, A-nya ini merupakan oil, sedangkan B inert solid, dan S merupakan solvent yaitu heksan. Untuk A, minyaknya tadi 22% kali sejumlah soybeansnya dibasis 1000, jadi 220 kg. Untuk L0 yaitu larutan bebas solid, untuk L0 itu karena dia bebas solid berarti ada minyak ditambah dengan solvent. Untuk solvent di sini itu dia tidak mengandung solvent heksan, jadi 0. Untuk L0 sama dengan 220 dari rumus A plus S. Untuk inert solid yaitu 1000, untuk S 0. Kemudian mencari fraksi YA0 dengan rumus A per A plus S sama dengan 220 dibagi 220 plus 0, yaitu 1. Untuk N0, rumusnya B per A plus S, yaitu 1000 per
220 plus 0, yaitu 4,5. Jadi koordinat L0 itu ketemu 1 di titik 1 dan 4,545. Kemudian mengidentifikasi solvent. Untuk solvent tadi sudah jelas bahwa dia heksan murni sejumlah 1000 kg. Jadi A karena A ini simbolnya minyak, dia 0 karena tidak mengandung minyak dan tidak mengandung inner solid. Jadi B-nya juga 0. Kemudian solventnya 1000 kg karena dia pure heksan murni. Untuk Vn plus 1 ini merupakan inlet masuk di aliran overflow sejumlah 1000 kg, yaitu dengan rumus A plus S. Karena dia tidak mengandung A, jadi pure solvent heksan. Untuk Xn plus 1, fraksi dari solvent ini dengan rumus A per A plus S, yaitu 0. Karena dia pure heksan murni. Untuk N, rumusnya B per A plus S, tapi karena dia B-nya tidak ada atau 0, maka hasilnya 0. Jadi koordinat Vn plus 1 pada inlet itu di koordinat 0,0. Selanjutnya mengidentifikasi leach solid. Leach solid ini yang keluar di aliran underflow, alirannya solid. Tadi sudah diketahui bahwa yang keluar itu 0,8 kg oil per 100 kg inner solid, atau 8 kg oil dan inner solidnya sejumlah 1000 kg. Nah, karena koordinatnya juga belum tahu, di mana S tidak ada nilainya, tidak diketahui, maka untuk mencari koordinat itu bisa menggunakan slope. Di mana seharusnya koordinatnya itu kan Y, N. Karena rumusnya Y sama dengan A per A plus S, dan S-nya tidak diketahui. Jadi menggunakan slope. Untuk slope itu rumusnya B per A plus S per A plus S, atau B per A. Untuk B 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Kemudian kita memplotting koordinat L0, ini L0, kemudian Vn plus 1, kemudian dapat diketahui nanti koordinat Ln-nya. Ini. Jadi pertama mengkoordinat L0 yaitu 1, tadi 1,4,545. Jadi dari X-nya ini 1 ditarik ke atas. Untuk sumbu Y-nya 4,545. Dari atas, sedangkan sumbu Y-nya ini 4,545. Ditarik ke kanan, ketemu titik ini. Ini titik L0 yaitu 1,4,545. Sedangkan Vn plus 1 dia berada di 0,0. Sebenarnya untuk Vn plus 1 ini karena dia murni, bisa langsung dituliskan pada grafik itu di posisi koordinat 0,0 karena dia murni heksan. 0,0 di sini. Selanjutnya setelah ketemu, nah dari titik ini, nah tadi kan slope-nya ketemu 125, maka dari ke atas ini dihitung satu kotak sejumlah 125. Karena satu kotak itu 125 terlalu banyak, jadi satu kotak diasumsikan 10. Jadi ke atas sejumlah 12 kotak 5, sekitaran ini di sini. Kemudian dibagi 1 berarti ke kanan satu kotak, 1 titik. Jadi dari titik itu yang didapatkan dari L0 dihubungkan sampai menyinggung garis underflow. Nah,
yang menyentuh garis underflow ini merupakan titik LN, yaitu diketahui kalau ditarik ke kiri itu 1,71, kalau ditarik ke bawah dia di posisi koordinat 0,01. Jadi LN-nya ketemu 0,01,171. LN sudah diketahui. Nah, selanjutnya L0 sebelumnya L0 ini dihubungkan ke Vn plus 1 ke 00. Kemudian Ln-nya ditarik ke bawah melewati Vn plus 1. Jadi setelah menghubungkan L0 dan Vn plus 1, Ln-nya ini yang di titik yang sudah dicari tadi ditarik ke bawah terus sampai menyentuh Vn plus 1. Kemudian ditarik lagi ke bawah terus ke bawah. Nah, kalau sudah, mencari neraca massa dulu untuk mengetahui koordinat M-nya. Untuk koordinat M bisa dicari dengan neraca massa. Neraca massa dari persamaan 12.104, L0 plus Vn plus 1 sama dengan M. Dari rumus ini. Nah, diambil. L0 220. Kemudian Vn plus 1, solvennya 1000 kg heksan. Sama dengan M 1220 kg. Nah, kemudian untuk mencari komponen neraca massa. Untuk komponen yang A, yaitu disolut, dengan rumus L0 kali YA0 plus Vn plus 1 kali XAN plus 1 sama dengan M kali XAM dari persamaan 12.15 persamaan ini. Kemudian masing-masing data dimasukkan, di mana L0 220 kg, YA0 nya tadi divit 1, kemudian Vn plus 1 sejumlah 1000 kg heksan, dan XAN plus 1 fraksinya itu di solven tadi 0. Jadi M ini 120 kali XAM. Untuk XAM nilainya 0,18033. Selanjutnya mencari komponen B. B sama dengan NM kali M sama dengan N0 kali N0. Kemudian B-nya sudah diketahui yaitu 1000 kg. Inert solidnya 1000 kg. Kemudian NM kali M. NM yang dicari, kemudian M-nya sudah diketahui 1220. Jadi NM-nya 0,819. Untuk koordinat M yaitu XAM, NM, yaitu 0,18,0,819. Nah, untuk koordinat sudah diketahui koordinat M-nya, kemudian plotting koordinat M pada grafik, sehingga V1-nya dapat diketahui. Jadi kita ngeplotting M-nya, yaitu 0,18 dan 0,819. Jadi dari bawah, dari X-nya 0,18. Sekitar ini. Ditarik ke atas sampai menyentuh garis miring dari yang menghubungkan L0 dan Vn plus 1. Kemudian di sisi kanan itu 0,819 sekitaran ini, ditarik ke kanan sampai ketemu dengan 0,18 tadi. Kemudian titiknya itu ternyata berada di garis Vn plus 1 dan L0. Nah, di sini. Jadi di sini merupakan titik M-nya. Nah, titik M ketemu. Kemudian karena titik M-nya ini berada di garis L0 Vn plus 1 melewati titik M, kemudian L1 dan V1 itu juga melewati titik M. Jadi V1 dapat diketahui dari Ln ini ditarik menuju M, kemudian terus sampai menyentuh garis overflow. Nah, titik antara Ln
dari LN dengan overflow ini merupakan titik V1. Di sini titik V1 itu diketahui 0,33,0. Selanjutnya yaitu dapat dilanjutkan dengan dari V1 ini ditarik ke bawah. Nah, dari pertemuan ini V1 sudah diketahui 0,33,0. Nah, titik ini ditarik ke bawah sampai menyentuh garis dari LN yang ditarik ke bawah tadi. Jadi ada pertemuan antara garis dari LN melewati Vn plus 1 ini dengan garis dari N0 melewati V1 ini. Nah, titik ini. Titik antara pertemuan itu dinamakan titik delta. Selanjutnya bisa mulai menghitung stage-nya, yaitu dari V1 ditarik ke atas dan harus tegak lurus untuk mencapai garis underflow. Nah, pertemuan ini antara garis dari V1, titik-titik ini dari V1 dengan underflow, titiknya ini dinamakan di L1. Selanjutnya L1 ini ditarik atau dihubungkan dengan delta. Nah, garis yang melewati overflow titik ini merupakan titik V2. Selanjutnya V2 dapat ditarik ke atas hingga menyentuh underflow. Nah, titik itu dinamakan L2. Kemudian L2 dihubungkan dengan delta. Nah, titik pertemuan ini V3, terus kemudian V3 ditarik ke atas lagi hingga menyentuh underflow. Nah, di sini juga L3 ditarik ke bawah lagi dihubungkan dengan delta. Nah, titik yang ini, titik antara overflow dan dari L3 ini merupakan V4. Nah, V4 ini ditarik ke atas lagi titik-titik sampai menyentuh underflow. Itu merupakan L4. Dari L4 dihubungkan dengan delta. Nah, yang menyinggung ini merupakan V5. Dari delta lagi ditarik dari V5, ditarik ke atas. Yang menyentuh ini merupakan L5. Kemudian ditarik ke bawah sampai menyentuh delta. Dari V5 ini ditarik ke atas hingga menghimpit atau menyentuh LN. Nah, kita itu berhenti menghitung stage saat dari titik yang overflow ini apabila ditarik ke atas ini sudah memotong atau tidak sampai memotong di garis LN. Nah, kalau sudah menghimpit itu harus dihentikan perhitungannya. Nah, jadi kalau dilihat ini jumlah stage-nya itu kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6 stage. Selanjutnya, kalau sudah diketahui jumlah stage-nya, kemudian melakukan perhitungan untuk LN dan V1. Nah, mencari nilai LN dan V1 ini, untuk LN itu solut yang keluar di solid leach, sedangkan V1 itu solvent yang keluar. Nah, ini persamaannya LN plus V1 sama dengan M. LN plus V1 sama dengan 1220. Untuk LN 1220 dikurangi V1. Untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, Ln kali YAN plus V1 kali XA1 sama dengan M kali XAM. Untuk Ln karena Ln belum diketahui, sedangkan YAN yaitu 0,01. 0,01 ini dapat diketahui dari grafiknya tadi yang kita cari di Ln. Nah, itu 0,1,171 di sini. Seperti itu. Sedangkan 0,33 ini merupakan titik dari V1. Ini. Sedangkan Ln 0,01 tadi di sini.
Nah, selanjutnya dimasukkan datanya, M-nya sudah diketahui, XAM sudah dicari di atas tadi. Ini kemudian dimasukkan sehingga mendapat persamaan 0,01 ln ditambah 0,33 V1 sama dengan 220. Nah, persamaan 1 itu disubstitusikan ke persamaan 2. Sehingga didapatkan V1 sama dengan 649,375 kg. Jadi solvennya itu mendapatkan 649. Ini V1 di sini. Jadi kalau V1-nya 649 dapat dimasukkan ke rumus persamaan pertama, di mana ln sama dengan 1220 dikurangi dengan V1. ln sama dengan 570,625. Nah, jadi yang ditanyakan tadi yaitu jumlah stage. Secara teoretikal itu jumlahnya ada 6, sedangkan komposisi dan aliran yang keluar yaitu aliran yang di underflow. Yang di underflow itu yang keluar, di mana ln atau larutan bebas solidnya yaitu antara campuran minyak dengan heksan sejumlah 570,625 kg. Untuk ln sedangkan V1 yang keluar di aliran overflow yaitu 649,375, sedangkan solvent heksan yang masuk itu 1000 kg. Kemudian setelah di leaching melalui 6 stage ini tinggal 649,375 kg heksan. Karena sejumlah heksan itu ikut larut dalam proses leaching dengan minyak. Sekian dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.